Mereka itu menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup kepada sekitar 30 remaja dikarenakan menonton drama Korea Selatan. Produk yang diduga pro is not real ini itu salut sih aku sama Zodiac. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya nih. Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Fighting. Alright teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana aksi Zayan Zodiac ke produk yang diduga pro is real yang menuai sorotan dan juga banyak dipuji oleh netizen. Dan berikut adalah bagaimana informasi selengkapnya. Jadi teman-teman, baru-baru ini ada seorang tiktokers namanya adalah Anan. Nah untuk kalian sendiri memikirkan cerita ketika Zayan melakukan live-nya yang ini ya guys. By the way, ada nggak sih teman-teman yang nonton live-nya itu? Kalau udah ada yang nonton, komen dong di kolom komentar. Aku pengen tahu nih. Nah teman-teman, dalam live tersebut ada suatu momen ketika Zayn ini kayak nge-spill outfit yang digunakan. Mulai dari bajunya, topi, celana, sampai sepatu. Nah di bagian spill sepatu itulah nih guys, ternyata brand dari sepatu yang gunakan itu diduga pro is real. Dan untuk netizen-netizen yang komen langsung kasih tahu Zayan nih, Zayan itu produknya kayak pro is real gitu loh. Dan pada akhirnya guys, komen ini dibaca oleh Zayan. Adapun untuk Anan itu lantas mengatakan bahwa sikap Zayan setelah diberitahu tentang hal itu makin membuatnya suka dan juga respect sama idol dari Indonesia ini. Pasalnya ya guys, pada kala itu posisi Zayan nggak tahu bahwa ternyata brand itu pro is real. Terlebih sepatu ini itu merupakan pemberian dari penggemarnya. Adapun Zayan setelah membaca komentar itu langsung nih guys mencari tahu ini benar gak sih brandnya pro is real atau enggak nih. Dan setelah dicari tahu ternyata bener guys. Setelah Zayan tahu, dia pun lantas meminta maaf nih guys dan juga mengatakan dirinya nggak akan menggunakan sepatu dari brand tersebut. Dan kalian tahu gak guys, yang semakin membuat banyak penggemar menjadi semakin salut dan juga respect sama Zayan adalah dia juga menjelaskan kepada penggemar-penggemar Koreanya dengan menggunakan bahasa Korea, di mana dirinya mengatakan bahwa dirinya nggak akan pakai lagi nih brand tersebut dikarenakan brand ini itu kayak pro is not real. Wow, selalu banget sih sama Zayan. Sekali lagi ini membuktikan bahwa dirinya bukanlah idol yang tone deep. Ketika dia diberitahu sama penggemar bahwa oh ini ternyata gini loh, nggak bener loh. Dia langsung mencari tahu dulu. Oke, dia langsung cari tahu dulu informasinya, konfirmasi dulu apakah benar seperti itu atau enggak. Dan barulah setelah itu dia pun mengkoreksi apa yang dikoreksikan oleh penggemar-penggemar ini. Menurut aku tindakan yang diambil oleh Zayn ini benar-benar bagus banget dan juga bijak banget sih. Ngomong-ngomong soal brand yang diduga pro is not real, kalian tau gak sih guys, rekan Zayn di Zodiac itu Yumin, dia kayak berfoto di depan produk-produk ini. Dapat diperhatikan, yops, ini fotonya ya. Dan ternyata dari sekian banyaknya produk-produk ini, ada produk yang diduga kayak pro is real gitu guys. Dan kalian tahu gak sih apa yang dilakukan olehnya? Ketika foto ini diunggah, produk yang diduga pro is not real ini itu di blur guys. Wow, salut sih aku sama Zodiac, debak. Dan teman-teman, selain Zayan dan juga Gyumin, ada juga EAJ yang dulunya dikenal merupakan bagian dari Day6. Dulu namanya itu bukan EAJ guys, tapi J. Adapun untuk EAJ telah menyuarakan dukungannya terhadap Palestina sejak tahun 2021. Bahkan nih guys, pada tahun itu ia juga membuka donasi untuk disumbangkan kepada warga Palestina. Setelah serangan di Rafah bulan lalu, J juga sempat mengunggah Instagram story tentang keadaan di Palestina. Dia juga mengajak penggemar agar berdonasi loh guys untuk Palestina. Dan guys, nggak sampai di situ saja. Kalian tahu nggak sih, EAJ itu juga mempelajari produk-produk yang diboykot supaya dia nggak ngebeli lagi produk-produk ini. Bahkan dia juga meminta maaf dikarenakan ngebeli brand M. Dia mengatakan bahwa pada kala itu dirinya nggak tahu bahwa ternyata brand M ini juga diboykot. Dan setelah dia tahu, dia mengatakan nggak akan lagi ngebeli brand tersebut. Dan teman-teman, bagaimana nih pendapat kalian atas tindakan yang dilakukan oleh Zayan, Gyumin, dan juga EAJ? Nanti sampaikan ya di kolom komentar. Dan kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang 30 remaja Korea Utara yang dikabarkan menerima hukuman mati. What? Kok bisa? Yuk guys, mari kita cari tahu bersama-sama. Jadi guys, sebelumnya ya, Korea Utara itu memperketat aturan mengenai konsumsi produk-produk Korea Selatan di negara mereka setelah adanya pandemi COVID-19. Aturan yang makin ketat itu menyebabkan hukuman serta eksekusi dari pelaku yang juga semakin berat dan nggak memandang usia.
Seperti yang dilaporkan oleh salah satu media lokal Jepang, sejak pemerintah Korea Utara mengumumkan akhir pandemi, eksekusi publik terkait konsumsi produk Korea Selatan itu meningkat. Diduga hal ini dilakukan untuk membuat publik semakin takut untuk melanggar aturan. Terlebih nih teman-teman, jumlah konsumsi produk Korea Selatan seperti drama televisi dan hal-hal yang terkait dengan budaya dari Korea atau Hallyu Wave lah, itu semakin meningkat guys dikarenakan perbatasan yang sudah mulai dibuka. Seperti lansir dari artikel yang diterbitkan oleh Detik.com pada Oktober 2023 lalu, sepanjang tahun itu ya guys, adalah sekitar 100 orang yang dieksekusi di publik dan salah satu penyebabnya adalah dikarenakan menonton drama Korea. Angka ini meningkat drastis dari ketika pandemi COVID-19. Biasanya jumlah orang yang kena hukuman dikarenakan konsumsi konten ataupun produk Korsel sepanjang pandemi itu hanya berkisar ya 10 orang saja. Dan Korea Utara juga sudah meresmikan hukum anti-drakor, konsumsi film Korea Selatan, hingga apapun yang terkait dengan negara Korea Selatan. Dan guys, selain itu ya, seperti yang aku lansir dari artikel kompas.com yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2021, Kim Jong-un itu menganggap bahwa budaya K-pop sebagai kanker ganas yang dapat merusak generasi muda di negara tersebut. Karena itulah nih guys, beliau itu menerapkan hukuman yang lebih berat kepada warga yang menonton film, drama, ataupun mendengarkan musik Korea Selatan. Seperti yang dilaporkan oleh Daily NK, kampanye anti K-pop di Korea Utara itu terungkap dari dokumen internal pemerintah Korea Utara. Media pemerintah Korea Utara itu mengecam penyebaran pengaruh anti-sosialis yang dianggap telah merusak gaya rambut, gaya bicara, dan perilaku anak muda Korea Utara. Untuk mengendalikan bagaimana pengaruh tersebut, Kim Jong-un memerintah aparatnya untuk menindak tegas kecenderungan anti-sosialis tersebut. Selain itu ya guys, media pemerintah Korea Utara juga mengatakan jika pengaruh budaya Korea Selatan ini merajalela, Korea Utara akan runtuh. Adapun untuk warga Korea Utara yang menyelundupkan konten Korea Selatan terancam hukuman yang lebih berat, termasuk hukuman mati. Dan teman-teman terbaru banget, mereka itu menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup kepada sekitar 30 remaja dikarenakan menonton drama Korea Selatan. Ya memang sulit dipercaya bahwa seorang remaja akan dijatuhi hukuman mati setelah hanya menonton drama. Namun mereka mengatakan bahwa hukuman mati sering terjadi dan orang-orang dihukum bahkan dikarenakan meniru cara bicara orang Korea Selatan. Reporter yang bernama Lee Tae-hyung secara eksklusif melaporkan laporan hak asasi manusia Korea Utara yang diterbitkan oleh Kementerian Unifikasi. Mereka diadili di depan umum dikarenakan menonton K-drama dan dijatuhi hukuman 12 tahun kerja paksa. Dan mendengarkan kabar yang satu ini, berikut adalah bagaimana reaksi ataupun komentar-komentar dari netizen Korea Selatan. Yang pertama dia komen kayak gini guys, menakutkan, ini nggak masuk akal, aku kasihan pada warga Korea Utara. Bagaimana ya mereka bisa bertahan hidup di sana? Bayangkan deh harus menjalani hukuman seumur hidup dikarenakan menonton beberapa drama di abad ke-21. Ini terdengar seperti lelucon. Sungguh ini yang terburuk. Bagaimana kalian bisa menyebut diri kalian sebagai sebuah negara jika kalian bahkan tidak bisa menjamin kebebasan warganya? Bukankah mereka selalu seperti itu ya? Fakta bahwa mereka menginginkan unifikasi dikarenakan merasa rendah diri hanyalah sebuah komedi. Gila, aku kasihan deh sama mereka. Alright, jadi seperti itulah bagaimana reaksi ataupun komentar-komentar dari netizen Korsel menanggapi isu yang satu ini. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya guys untuk hari ini. I'm Sulkim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.